Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang, menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang. Kita jumpa di Perempuan Bicara. Bicara soal sesuatu yang mungkin sangat ironi karena benteng pertahanan terakhir dari pengadilan akhirnya juga runtuh dengan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Hakim Agung begitu ya. Dan di dalam penangkapan itu bukan hanya Hakim Agung saja yang menjadi tersangka, tapi ada PNS dari Mahkamah Agung, ada panitera juga, dan ada profesi pengacara yang cukup kondang juga di sosial media. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali, saya akan pasti bertanya pada narasumber yang sudah hadir. Saya sapa dulu yang pertama ada Bu Husnul Maria, pengamat politik kita. Bu Husnul, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Elsa Syarif, pengacara senior kita. Ibu Elsa, apa kabar Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Balkis. Waalaikumsalam. Apakah kenal dengan pengacara yang tertangkap ini Bu? Enggak ya? enggak. Oke, baik. Saya kenakan juga Mbak Feby Mutiara Nelson, pengamat hukum kita. Apa kabar Mbak Feby? Baik Mbak Balkis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tidak dipisahkan oleh jarak ya, mudah-mudahan ya. Kita juga sudah bersama dengan Mbak Almas Safrina, peneliti ICW kita yang juga sudah bergabung lewat virtual ya. Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Almas ya, langsung bergabung dari wilayah Depok nih ya. Oke, saya harus kasih dulu sedikit, memang ini baru terjadi penangkapannya di hari Rabu kemarin. Seperti apa kasusnya kita lihat dulu. KPK menetapkan Hakim Agung SD sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu lalu di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. KPK menyita barang bukti $205.000 Singapura dan uang tunai 50 juta rupiah. Hakim Agung SD diduga menerima uang 800 juta rupiah melalui Elitri Pangestu yang merupakan hakim justisial. Dalam kasus ini KPK menetapkan 10 tersangka. 6 berasal dari MA, sementara 4 tersangka merupakan pihak pemberi. Operasi tangkap tangan di Hakim MA menjadi hal yang memprihatinkan. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi pun ikut ternoda kasus suap. Baik, kalau sedikit tadi ya diingatkan oleh informasi di awal, ini uang yang diamankan begitu ya, barang buktinya $205.000 Singapura, setara dengan 2,2 miliar rupiah plus 50 juta rupiah. Jadi dengan uang 2,2 miliar rupiah dan 50 juta rupiah, garda terakhir kita, saya bisa bilang ya, garda terakhir kita di pengadilan itu menoleh juga, tergoda juga. Apa kabar dengan berhadapan dengan mereka-mereka yang punya ratusan miliar, triliunan rupiah? Oke, pertanyaan saya langsung, bagaimana garda terakhir kita untuk mencari keadilan di negeri ini masih bisa menjadi garansi atau tidak? Saya langsung tanya ke Bu Husnul, silakan Bu. Sebetulnya balik lagi ya, ini kita selalu bicara atau KPK selama ini bicara tentang DPR, DPRD, ya, bupati, wali kota yang ditangkap tangan. Cuma konsep tangkap tangan ini kayak sepertinya KPK juga harus menjelaskan sih. Menurut saya juga bukan operasi tangkap tangan yang tahu-tahu ditangkap, ini pasti sudah diawasi dan ada prosesnya. Nah, kalau di dalam konteks kalau kita bicara tentang demokrasi, sebetulnya kita bicara tentang law enforcement gitu ya, rule of law. Jadi itu sebetulnya yang tadi dikatakan, pengadilan, kemudian judiciary gitu ya, independent judiciary dan clean law, itu mestinya mereka kan yang apa namanya memegang teguh begitu ya. Jadi inilah sebetulnya kalau DPRD, legislatif sudah runtuh, eksekutif tentu saja karena duit itu APBN ya, dana rakyat itu adanya di eksekutif, itu tidak bisa, tidak pasti ada masalah dengan berbagai macam korupsi. Legislatif juga demikian karena korupsi tidak hanya uang, tapi korupsi juga bisa policy. Nah, sekarang adalah keadilan, pengadilan. Sekarang adalah lembaga judiciary-nya. Kalau kemudian lembaga judiciary-nya yang tadi dikatakan 2,1 miliar kan sebenarnya kecil. Ya, kalau dianggap bagaimana? Nah, di sini sebetulnya yang selalu saya katakan juga dalam diskusi kita selama ini
inilah sebetulnya yang kita sudah sebut bahwa kita ini sudah masuk di failed state, negara yang gagal. Nah ini tidak mudah untuk mengembalikan trust lagi gitu ya kepada pengadilan. Walaupun kalau kita dulu kan masyarakat kita, ibu-ibu, mak-mak suka bicara, kalau kita hilang ayam, kemudian kita lapor ke pengadilan atau lapor ke polisi, ke pengadilan gitu ya, hilangnya sudah nggak ayam lagi, tapi sapi yang hilang. Nah ini kan sebetulnya sudah menjadi perbincangan, tapi sekarang dipertontonkan luar biasa. Nah di sini letaknya kita semua sebetulnya ya nanti akan harus bekerja lebih keras, terutama media juga, sosialisasi dan sebagainya. Karena garda terakhir yang tadi dikatakan itu runtuh gitu ya dengan, atau negara sebetulnya sudah dimasukkan. Sebetulnya ada peneliti yang waktu itu mengatakan Indonesia dengan corruption yang luar biasa masuk kategori failed state.